Halo semuanya, kenalin nama aku Dina. Aku sekarang lagi ada di Korea, tepatnya di Yonsei University. Tadinya aku kuliah di sini. Aku di Korea itu udah 1 tahun. Udah lulus, tapi hari ini ke kampus karena pengen ganti suasana aja, terus sambil pengen bikin video ini. Cuma ya karena kali ini bikin videonya di area publik yang banyak orang-orang ngobrol, orang-orang lewat-lewat, jadi makanya pakai mikrofon. Semoga aja suaranya bisa lebih jelas ya, karena hari ini emang video yang aku share itu cuma ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang sesuai judulnya, tentang 9 aplikasi terpenting yang aku rasa penting banget gitu buat teman-teman yang pengen ke Korea itu tahu aplikasi-aplikasi ini. Dan aplikasi-aplikasi yang aku bakal share ini itu nggak cuma penting buat teman-teman yang mau tinggal di sini yang kayak mahasiswa atau bekerja, tapi menurut aku bakal helpful juga buat teman-teman yang pengen datang ke sini as a tourist buat jalan-jalan doang, atau mungkin kalau misalnya zaman sekarang kan banyak tuh yang pengen bikin usaha just tip, jadi sering bolak-balik ke Korea dan lain-lainnya. Aku rasa mungkin sebagian aplikasi yang bakal aku share itu kalian mungkin udah lumayan sering dengar, kayak misalnya Kakao Map atau Never Map, atau tapi nanti aku bakal jelasin lebih detailnya. Tapi aku yakin ada beberapa aplikasi yang mungkin kalian baru tahu juga dari video ini. Hopefully jadi lebih bermanfaat gitu ya. Soalnya ada beberapa aplikasi yang aku tahu di sini itu baru aku tahuin setelah aku emang udah tinggal di sini gitu loh. Makanya ya sebagai sharing aja, karena aku baru tahu aplikasi-aplikasi ini setelah aku ada di Korea. Aku pengen share ke kalian 9 aplikasi yang menurut aku terpenting buat kalian ketahuin kalau kalian ke Korea Selatan. Aplikasi pertama yang pengen aku share di sini mungkin bakal jadi aplikasi yang paling familiar buat kalian yang suka dengan Korea Selatan, yaitu aplikasi Never Map dan Kakao Map, karena dua aplikasi ini adalah aplikasi yang paling lumrah, paling sering dipakai untuk nyari rute jalan di Korea. Tapi teman-teman aku yang lain yang belum pernah ke Korea sama sekali, mungkin di sini baru pertama kali dengar nama aplikasi ini, karena dulu sebelum aku ke Korea ya, kemanapun itu tuh kayak di Indonesia atau ke negara lain, kalau lagi traveling aku selalu pakainya Google Map yang paling populer gitu. Cuma kalau di Korea Google Map itu tuh nggak update gitu loh, jadi cuma bisa dipakai di titik-titik tertentu, tapi lebih seringnya tuh kayak rutenya nggak jelas, terus pokoknya nggak update sama sekali deh. Pokoknya kalau misalnya kalian mau survive, pengen jalan-jalan pakai rute yang lebih terpercaya, itu emang paling bener pakai Never Map atau Kakao Map. Minusnya fitur-fitur di Never Map dan Kakao Map ini itu lebih sering pakai bahasa Korea. Cuma ya bisa lah dengan kalau misalnya udah di settingnya bahasa Inggris, walaupun tetap ada tuh huruf-huruf keritingnya. Cuma menurut aku masih bisa kalau misalnya turis navigasi pakai aplikasi itu. Di antara keduanya menurut aku yang lebih foreigner friendly itu yang Never Map. Jadi aku lebih saranin kalau kalian datang ke sini sebagai turis dan kalian nggak ngerti bahasa Korea sama sekali, cara bacanya gimana, itu mending pakai Never Map. Aplikasi kedua yang pengen aku rekomen ke kalian itu adalah Papago, karena selayaknya Google Map yang kurang efektif, kurang akurat untuk dipakai di Korea Selatan, Google Translate itu tuh juga nggak secanggih si Papago ini. Jadi Papago ini tuh kayak Google Translate tapi yang bikin perusahaan Korea gitu loh. Kalau nggak salah yang bikin itu Naver. Jadi soalnya kan kalau misalnya bahasa Korea itu kan ada dua, ada yang macam-macam sih, ada yang kayak formal, ada yang banmal, yang kayak kurang sopan bahasanya buat kita ucapin ke orang yang belum kita kenal atau yang lebih tua. Nah, kalau Google Translate tuh masih ke mix gitu loh. Sementara kalau misalnya si Papago ini, dia itu hasil translate dari bahasa Inggris atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Koreanya itu lebih natural. Jadinya aku kalau misalnya butuh bikin email atau kayak sekedar ngobrol ketika aku waktu itu pernah HP aku rusak terus aku mesti benerin, jadi ngomong ke jasa servisnya di sini, aku selalu pakai Papago dan itu tuh soundnya lebih sopan, lebih akurat juga arti-arti dari aplikasi ini dibandingkan Google Translate. Aplikasi ketiga yang sebenarnya nggak cuma satu aplikasi gitu loh yang aku pengen ceritain di sini adalah Kakao Talk.
yang udah jelas banget ya, kayak semua orang pasti pakai. Yang di Indonesia pun kalau misalnya kalian suka per-Korea-Koreaan atau punya banyak teman Korea, pasti udah punya akun Kakao Talk ini. Karena semua orang di Korea tuh kalau ngobrol pasti pakai Kakao Talk. Kayak kita kalau di Indonesia itu pakai, kayak kebanyakan kalau misalnya di Indonesia banyak juga yang pakai Line ya kalau misalnya masih kuliah atau sekolah. Tapi kalau misalnya udah dunia kerja biasanya pakai WhatsApp. Nah kalau di Korea itu semua orang, benar-benar semua orang itu pakainya Kakao Talk. Nah kenapa Kakao Talk ini tuh aku rekomen, karena emang dia tuh terlink ke semua hal. Dan kayak GoPay di Gojek itu, Kakao juga punya Kakao Pay namanya. Dan kayaknya sih yang bisa pakai register ke Kakao Pay ini cuma orang-orang yang lebih settle di Korea, kayak udah punya kayak nomor KTP-nya, punya nomor telepon Korea juga. Nah itu kalau kalian udah punya dua hal itu, aku saranin banget pakai Kakao Pay karena bayar apa-apa tuh jadi super enak banget. Yang keempat aku pengen bahas tentang aplikasi yang berguna untuk transport di Korea. Itu yang pertama itu Kakao Taxi, Kakao T disebutnya. Nah ini tuh digunain selayaknya kayak kita pesen Grab di Indonesia gitu. Cuma kalau di Korea itu nggak ada Gojek atau Grab Bike, adanya taksi dalam bentuknya. Ada banyak sebenarnya, nggak cuma Kakao T doang, tapi Kakao T yang paling populer. Cuma makin kesini saya dengar teman aku yang baru aja ke Korea Selatan sebagai turis itu katanya sekarang udah nggak bisa, katanya cuma orang-orang yang punya KTP dan punya nomor sini doang. Cuma doesn't hurt kalau misalnya kalian kesini, coba aja download dulu, coba pakaiin, mungkin regulasinya berubah. Cuma yang penting itu aplikasi yang paling penyelamat banget kalau misalnya kalian lagi bawa barang-barang banyak atau pergi ke daerah-daerah yang susah digapai naik bus, itu bisa naik taksi. Terus selain Kakao T atau kayak aplikasi Grab gitu, aku juga pakai aplikasi T-Money namanya buat beli tiket bus antar kota. Nah ini juga aku baru tahu aplikasi ini tuh setelah aku tinggal di sini dan aku pengen jalan-jalan keluar kota gitu. Namanya aplikasi T-Money buat cek semua rute-rute bus antar kotanya beserta jadwalnya dan juga beli tiket busnya. Cuma again dia ini nggak foreign friendly banget, semua pakai bahasa Hangul, pakai bahasa Korea, dan untuk pembayaran online-nya itu mesti terhubung dengan akun banking Korea gitu. Selanjutnya aku udah lose count, ini aplikasi keberapa, kayak aplikasi ke-6 ya. Ya aku pengen rekomendasiin namanya aplikasi Carrot. Tapi kalau bahasa Koreanya ini aplikasi Dangun ya, which means wortel juga secara harfiah di bahasa Koreanya. Aplikasi Carrot ini adalah aplikasi buat jual beli second hand kayak carousel. Cuma menurut aku ya, setelah aku tinggal di sini aku baru benar-benar ngerasain kalau misalnya marketplace buat barang-barang second hand di Korea tuh sebesar itu, beda banget sama di Indonesia. Karena orang-orang di sini tuh pada jual beli barang, kayak jual barang setelah dia beli itu tuh bukan karena emang barangnya udah jelek gitu loh. Emang karena mereka pengen ganti aja, walaupun mereka mungkin misalnya HP atau misalnya meja belajar gitu. Mereka tuh jual bekas ke orang lain bukan karena mejanya udah jelek, tapi karena emang mereka pengen ganti baru aja gitu loh. Mungkin kayak karena di sini kan daya belinya lebih tinggi gitu ya daripada Indonesia, dan kayak trennya berubah-ubah. Jadinya barang-barang yang dijual di second hand market ini tuh masih bagus-bagus banget dan dijualnya tuh setengah harga gitu loh. Apalagi kalau misalnya kayak buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ke Korea, terus di sini kan nggak, paling cuma setahun atau 2 tahun, jadi sayang kalau misalnya beli furniture baru, termasuk kayak aku. Jadi begitu waktu aku nyampe, aku banyak banget beli barang-barang buat di kamar aku melalui aplikasi Carrot ini. Selanjutnya, aplikasi yang pengen aku share ke kalian ini lebih ke spesifik kalau misalnya kalian muslim juga seperti aku. Aplikasi ini namanya aplikasi Moveko. Aku nggak tahu sih siapa yang nyiptain, tapi keren banget. Aplikasi khusus orang-orang yang punya concern makanan halal terus tinggal di Korea Selatan.
Nah ini tuh aku udah pernah download dan aku pernah pakai juga udah dari 2012 waktu pertama kali aku kesini. Kerennya dia itu jadi punya fitur buat nge-scan barcode. Jadi kalau misalnya kalian mau jajan nih permen atau ciki atau ramen, kalian tinggal buka aplikasinya, terus kalian scan barcode-nya, itu langsung keluar. Dan di situ tuh benar-benar dikasih keterangan jelas, misalnya apakah nggak mengandung babi aja atau nggak mengandung alkohol juga, terus atau dia di pabriknya digabung sama tempat pengolahan babi juga, gitu-gitu tuh semuanya dikasih lihat detail bahan makanan dari produk tersebut. Sayangnya aku nggak yang selalu pakai aplikasi ini karena kan produk di Korea tuh ada banyak banget ya, dan aplikasi ini tuh nggak meliputi semuanya gitu loh. Jadi yang bisa di scan dan keluar informasinya itu masih terbatas. Kalau misalnya yang kayak produk-produk di minimart atau supermart yang emang udah lumrah banget, kayak misalnya Shin Ramyun atau snack-snack yang di setiap minimart ada, itu emang udah ada datanya, informasinya. Cuma ya banyak juga jajanan-jajanan yang aku, atau kayak bumbu makanan yang aku coba scan tapi ternyata itu masih belum ada di database-nya si aplikasi Moveko ini. Tapi overall tetap aja dia helpful aplikasinya buat para orang muslim yang mencoba untuk menjaga makan makanan halal di Korea. Aplikasi ke-8 yang aku pengen rekomen lagi di sini yang menurut aku penting buat kalian download kalau kalian ada di Korea Selatan adalah aplikasi Seoul Bike. Kalau kalian ke Korea wajib banget fardu ain kalian masih nyobain sepedaan di pinggir Hanggang. Itu yang bikin aku jatuh cinta banget sama Seoul. Tuh ada aplikasi buat minjem si sepeda-sepeda ini. Ada yang sepeda, ada yang skuter juga sih. Cuma yang paling murah dan ada di mana-mana itu si aplikasi Seoul Bike ini, yang sepedanya itu warna putih, terus ada kayak ornamen-ornamen hijaunya, karena kayaknya ini yang emang official dari pemerintah sini juga. Jadinya murah banget juga buat dipakainya. Itu 1 jamnya cuma 1.000 won, cuma 12.000 rupiah. Dan aplikasinya sebenarnya nggak cuma si Seoul Bike ini doang, ada juga aplikasi-aplikasi dari perusahaan swasta yang emang menyediakan jasa meminjam skuter atau sepeda juga. Ada yang namanya Elekel, ada yang namanya Swing. Cuma mereka itu biasanya 4-5 kali lipat lebih mahal daripada si Seoul Bike, walaupun emang si sepeda atau di skuternya ini lebih canggih gitu. Nah, masuk ke aplikasi terakhir yang menurut aku paling penting banget, itu adalah aplikasi banking buat aku biasanya ngirim-ngirim uang dari Indonesia ke Korea atau Korea ke Indonesia, atau nuker kurs dari Korea ke Indonesia gitu loh. Karena aku juga waktu sebelum kesini dan beneran tinggal di sini nggak ngerti betapa pentingnya. Tapi sebelum kesini kan ya banyak uang yang aku punya itu di Bank Indonesia aku gitu. Jadi kalau misalnya kadang aku butuh kirim uang dari Bank Korea aku ke Bank Indonesia, atau sebaliknya aku lagi butuh won lebih, jadi aku butuh kirim dari Bank Indonesia ke Korea, itu tuh ternyata international banking yang bisa kirim cepat, itu tuh penyelamat banget gitu. Dan aplikasi yang pengen aku rekomendasiin ke kalian ini namanya aplikasi SendMe. Kayak aku ke Korea ini udah 3 kali kan, pas aku kesini sekarang itu tuh aku baru tahu. Jadi aku ngerasa ini penting banget kalau kalian bolak-balik ke Korea, atau kalian pengen tinggal di sini, atau kalian emang udah tinggal di sini dan belum pernah pakai aplikasi ini, coba deh download, namanya SendMe. Dan aku pertama kali tahu aplikasi ini tuh waktu nonton videonya Kimbap Family, dan di situ tuh si Teh Gina tuh ngejelasin, dan aku kayak ih, ternyata ada ya aplikasi kayak gini yang beneran cepet banget gitu loh. Masalahnya nih ya, kayak dulu aku pernah mau daftar kuliah di Yonsei, terus kayak aku tuh udah nyiapin esai segala macam semuanya, cuma aku lupa kalau misalnya aku belum bayar si uang pendaftaran buat daftar kuliahnya gitu. Jadinya sementara kalau misalnya dulu kan aku cuma taunya bank konvensional aja, dan itu tuh mereka kayak bank BCA, bank apalah, bank Mandiri di Indonesia tuh waktu itu aku cek itu tuh butuh 3-4 hari atau paling cepat 2 hari buat kirim uang internasional dari Indonesia ke Korea. Sementara waktu itu tuh deadline pendaftaran aku tuh udah deket banget gitu loh, jadi aku banyak banget deg-degannya. Dan waktu itu aja karena aku belum tahu aplikasi ini, aku harus kenalan sama mahasiswa sini yang
dengan sangat baik hati, angelicnya mau bantuin aku bayar dulu pakai bank Koreanya dia, baru aku transfer ke bank Indonesianya dia. Ribet banget kan, ribetnya tuh kayak kalian bisa lihat ini dari hati aku yang paling dalam, itu kayak ribet banget. Aku berterima kasih banget sama si temen itu. Cuma seandainya dulu aku tahu ada aplikasi kayak gini, si Sendbi ini yang transfer internasional antar bank dua negara itu gampang banget, kayak hitungannya cuma nggak sampai semenit 2 menit, kayak cepet banget. Nanti aku kasih lihat deh si ya ini, kayak aku kasih lihat videonya si Teh Gina ini nyontohin. Pengirimannya tuh gampang banget, jadi kayak kalian tinggal masukin detail rekening tujuan, kayak misalnya aku pengen kirim ke Indonesia, terus aku pengen sejumlah berapa won nih yang mau aku kirim ke Indonesia, nanti dia langsung automatically ngitung sendiri rate-nya sekarang berapa dan segala macamnya. Dan menurut aku ini helpful banget, bener-bener bikin transfer bener-bener mudah, bener-bener cepet, bener-bener nyaman, dan hitungannya murah gitu loh, karena aku nggak perlu keluar bolak-balik ke bank dan langsung nyampe gitu aja. Soalnya yang mungkin baru pertama kali nyobain pakai kayak gini-ginian, banyak juga kali yang belum pernah nyobain kan. Menurut aku ya yang perlu aplikasi si kayak Sendbi ini tuh nggak cuma orang yang tinggal di Korea doang gitu loh. Cuma kayak waktu itu baru mau daftar kuliah di sini, atau kalau kalian yang suka buka just tipan, suka beli barang Korea dan perlu transfer ke bank Korea, atau kalau kalian kerja di Korea, atau kalian punya relasi di Korea atau kalian tinggal di sini yang kayak aku tadi bilang, aku kadang perlu buat ngirim uang dari bank Indonesia aku ke bank Korea aku, atau sebaliknya. Menurut aku si Sendbi ini tuh udah ajaib banget gitu loh, kayak aku makasih banget, kayak finally gitu, nggak perlu nunggu berapa hari, karena pakai bank konvensional itu tuh butuh nunggu berapa hari gitu buat nyampe, dan mesti nunggu jam bukanya cuma di weekdays doang gitu. Tapi kalau misalnya si Sendbi ini benar-benar kalian tinggal buka aplikasinya jam berapapun, hari apapun, mau Sabtu, mau Minggu, mau hari libur, itu tuh masih bisa dipakai dan cepet banget prosesnya. Nah itu dia 9 aplikasi yang menurut aku penting banget buat kalian punyain, udah kalian download sebelum kalian pergi ke Korea Selatan. Entah sebagai traveler, cuma buat kayak jalan-jalan doang, atau kalau misalnya kalian emang nonton video ini karena kalian emang udah punya rencana buat belajar di sini atau kerja di sini, menurut aku worth it banget buat coba download dan gunain aplikasi-aplikasi ini buat bikin hidup kalian lebih gampang ketika ada di Korea Selatan. Atau bahkan buat teman-teman yang suka beli barang-barang Korea atau punya bisnis yang berhubungan, jadi perlu transfer ke bank Korea dari Indonesia, atau sebaliknya dari Korea ke Indonesia. Menurut aku ini adalah 9 aplikasi yang wajib banget kalian cobain dan kalian punya. Itu dulu yang bisa aku sharing di video aku kali ini. Semoga aja helpful, karena aplikasi-aplikasi ini tuh baru aja aku tahuin ketika aku udah nyampe sini. Ya segitu dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.